Pernah nggak sih Anda berharap bisa menarik kembali kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi punya kekuatan luar biasa untuk mengubah interaksi kita dan, ya, menghindarkan kita dari banyak sekali masalah. Ini tentang bagaimana mulut yang berhati-hati bisa jadi penyelamat kita. Coba deh, kita mulai dengan perenungan ini. Pikirkan lagi deh, berapa banyak masalah besar dalam hidup kita, entah itu pertengkaran dengan teman, salah paham di keluarga, atau bahkan konflik di tempat kerja, yang sebetulnya nggak dimulai dari tindakan besar. Sering banget, akarnya itu ya cuma satu kalimat. Satu kalimat yang diucapkan tanpa dipikir panjang. Dan inilah jantung dari pembahasan kita. Sebuah kebijaksanaan kuno dari kitab Amsal yang akan jadi fondasi kita. Tapi jangan salah ya, ini bukan sekedar kutipan usang. Ini adalah sebuah kunci praktis yang sudah teruji oleh waktu untuk bisa hidup lebih damai. Oke, jadi poin krusial yang pertama adalah menyadari kalau perkataan kita itu punya kuasa yang luar biasa besar. Ini bukan hal sepele loh. Lidah kita ini bisa jadi kekuatan untuk membangun, tapi juga bisa untuk menghancurkan. Lihat deh, kontras yang tajam ini. Ini benar-benar dua sisi dari koin yang sama kan? Sebuah jawaban yang lembut punya kekuatan untuk meredakan situasi yang paling tegang sekalipun. Sebaliknya, satu saja perkataan pedas itu bisa menyulut api kemarahan dalam sekejap. Kekuatannya sama, tapi hasilnya bisa beda banget. Nah, ini pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangkan sejenak dalam hidup Anda sendiri. Kalau saja ada jeda cuma beberapa detik doang, sebelum kita merespon pas lagi marah atau frustrasi, berapa banyak penyesalan yang bisa kita hindari ya? Visual ini benar-benar menangkap inti dari kebijaksanaan berkomunikasi. Jadi ini bukan tentang jadi pembicara yang paling jago atau paling fasih, tapi lebih ke soal punya kendali. Kadang-kadang kekuatan terbesar kita justru ada pada kata-kata yang secara sadar kita pilih untuk tidak diucapkan. Oke, sekarang kita lanjut dan lihat bagaimana ini membangun pilar kedua kita, yaitu gagasan bahwa mengendalikan lidah adalah tanda hikmat yang mendalam. Kemampuan untuk diam di saat yang tepat itu sebuah seni. Jadi, waktu kitab Amsal pakai kata memelihara mulut, itu artinya apa sih? Ini bukan sesuatu yang pasif. Justru sebaliknya, ini adalah proses yang aktif dan butuh kesadaran. Artinya, kita secara sengaja menjaga, mengendalikan, dan bahkan menahan diri kalau memang diperlukan. Ini butuh usaha. Kebijaksanaan ini ditegaskan lagi di sini. Segala sesuatu itu ada waktunya. Orang yang bijak itu bisa membedakan kapan nih saatnya saya bicara dan menyumbangkan sesuatu yang berharga, dan kapan saatnya saya lebih baik diam dan mendengarkan. Jadi, gimana cara praktisnya? Yuk, kita lihat sebuah alat yang sangat berguna. Sebuah filter mental. Anggap aja ini semacam daftar periksa sederhana yang bisa kita jalankan di kepala kita sebelum kata-kata itu keluar dari mulut. Pertanyaan pertama, dan ini yang paling dasar. Apakah yang akan saya katakan ini sesuai dengan fakta? Apakah ini kebenaran? Atau jangan-jangan cuma gosip atau asumsi? Nah, ini gerbang pertama yang harus dilewati. Oke, katakanlah itu benar. Gerbang kedua adalah, apakah ini perlu diucapkan? Karena kan nggak semua kebenaran itu harus diungkapkan. Apakah ini akan menambah nilai atau malah cuma bikin keributan yang nggak perlu? Dan ini filter terakhir yang mungkin paling penting. Apakah ini akan membangun? Apakah kata-kata saya nanti akan menyembuhkan, mendorong, atau memperkuat? Atau sebaliknya, malah akan merusak, menyakiti, atau memecah belah? Tujuan akhir dari perkataan kita seharusnya adalah untuk membangun. Nah, sekarang kita sampai ke bagian hadiahnya. Hasil langsung dari penerapan kebijaksanaan ini. Dengan menjaga mulut kita memelihara diri daripada kesukaran. Mari kita lihat apa artinya itu secara nyata. Konsekuensinya tuh nyata banget. Dan seringkali, ya menghancurkan. Ini bukan masalah sepele. Kata-kata yang ceroboh bisa merusak hubungan, menghancurkan kepercayaan, dan meninggalkan luka penyesalan yang susah sekali diperbaiki. Metafora ini, wah kuat sekali ya. Begitu sebuah kata diucapkan, dia melesat pergi. Kita nggak bisa menariknya kembali. Kita nggak bisa meng-unsend omongan kita. Kerusakan yang ditimbulkannya sudah terjadi. Inilah kenapa kehati-hatian di awal itu sangat-sangat penting. Untuk penutup, yuk kita coba ubah perspektif kita. Daripada kita hanya melihat lidah sebagai potensi masalah yang harus dikelola, mari kita lihat potensinya sebagai alat kebaikan yang luar biasa.
Nasihat praktis ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Perhatikan urutannya. Jadi yang pertama mendengar, dan jadi yang terakhir bicara. Setelah kita benar-benar paham situasinya, barulah kita merespons. Dengan perlahan dan penuh pertimbangan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini juga? Pertama, jadikan kasih sebagai fondasi ucapan kita. Kedua, kalau emosi lagi memuncak, latih diri untuk jeda, tahan dulu. Dan ketiga, yang terpenting, biasakan untuk selalu berpikir sebelum berbicara. Biar jelas ya teman-teman, mengendalikan diri itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan sejati. Itu menunjukkan kedewasaan, hikmat, dan pemahaman yang dalam tentang dampak kita pada orang-orang di sekitar kita. Dan kita akhiri di sini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Ini bukan sekedar retorika, tapi pilihan nyata yang kita hadapi setiap hari setiap saat. Akankah lidah kita menjadi alat berkat atau sumber masalah? Pilihan ada di tangan kita, gunakanlah dengan bijak.